Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah dengan limpahan rahmatnya. Hari ini kita bersua kembali melanjutkan kajian kita kaitannya dengan statistik sosial. Dan tak lupa kita kirimkan salam dan salawat pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Untuk pembahasan pada kesempatan ini, kita akan kaji konsep dan pengertian statistik. Sekedar saya menyampaikan, ya, gambar yang nampak itu ada 3 unsur, ada gambar otak, ada sketsa orang yang lagi pegang kepala, pusing, dan ada yang senyum. Nah, itulah gambaran bagaimana kita menghadapi statistik. Karena salah satu mata pelajaran adalah ilmu pasti. Salah satunya adalah statistik. Namun kalau dalam proses pengolahan data itu kita tidak betul-betul fokus, maka kita akan menjadi pusing. Sebaliknya, pada saat kita fokus, kemudian kita menemukan hasilnya, maka kita akan tersenyum, sebagaimana senyumnya seorang anak, yang mana senyum itu kelihatan tanpa beban sedikit pun. Oke, sekarang kita akan melihat adalah pengertian statistik. Apa itu statistik? Nah, secara etimologi bisa kita lihat bahwa ternyata statistik itu asal katanya adalah state atau negara. Nah, kenapa? Karena memang awal mula pembelajaran statistik itu adalah mengumpulkan data-data yang terkait dengan kepentingan negara. Ya, apakah itu datanya kualitatif ataupun datanya kuantitatif, itu yang menjadi bahan kajian dari statistik. Nah, demikian pula dari aspek terminologi, kita bisa lihat dari 4 fokus kajian. Ya, pertama, bahwa statistik itu adalah data. Ya, memang dalam melakukan kajian statistik, kita akan selalu berhadapan dengan data. Data itu adalah angka. Maka sering ada, ya, saya sampaikan bahwa segala data statistik itu adalah angka. Namun harus Anda yakin tidak semuanya angka itu adalah data statistik. Nah, nanti kita lihat apa bedanya antara data statistik dengan yang bukan data statistik. Ya, baik, itu tadi kaitannya tentang data statistik, dari pengertian statistik dari aspek terminologinya. Nah, kadang juga statistik dipahami sebagai kegiatan statistik. Ya, mungkin ada yang bertanya, apa maksudnya? Ya, kegiatan statistik adalah proses untuk mengumpulkan data. Jadi, pekerjaan pertama orang statistik itu adalah mengumpulkan data. Setelah data itu dikumpulkan, kemudian diolah, disusun, disajikan, dianalisis, dan diberi simpulan. Itu adalah kegiatan statistik. Nah, kadang juga dimaknai sebagai metode statistik. Ya, metode statistik itu adalah cara-cara yang digunakan. Digunakan apa? Dalam kegiatan statistik. Ya, bagaimana cara mengumpulkan data? Pasti bervariasi. Ada yang pakai wawancara, ada yang pakai survei, ada yang pakai angket. Itu cara mengumpulkan. Nah, bagaimana cara mengolahnya? Ada yang mengolah secara manual dengan menggunakan rumus-rumus yang ada. Ada yang mengolahnya dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada. Ya, bagaimana cara menyusunnya? Ya, ada yang menggunakan tabel, ada yang menggunakan grafik, apa semua. Bagaimana cara untuk menyajikan? Ya, disajikan dalam bentuk tabel, disajikan dalam bentuk grafik. Ini, itu adalah metode statistik, cara statistik. Yang terminologi terakhir, statistik itu adalah ilmu. Ya, jelas, untuk lahirnya satu ilmu harus menggunakan metode ilmiah. Ya, metode ilmiah itu ada dalam bidang ilmu statistik. Kenapa? Karena itu tadi, metode mengumpulkan itu, ya, munculnya cara-cara untuk mengumpulkan data itu melalui penelitian ilmiah, melalui kajian. Sehingga misalnya kalau kita melakukan penelitian,
kemudian kita kumpulkan data melalui angket. Bagaimana angket yang representatif? Sehingga data yang kita kumpulkan itu sesuai dengan kebutuhan penelitian kita. Itu dari aspek pengertian secara sederhana kita bisa memahami bahwa ternyata statistik itu adalah bagaimana kita melakukan aktivitas mulai dari mengumpulkan data sampai yang terakhir memberi simpulan terhadap data yang dikumpulkan itu. Itulah statistik. Jadi intinya statistik adalah bekerja. Nah, selanjutnya ya kita bisa melihat bahwa ternyata statistik itu adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, cara mengolah, cara menyajikan, cara menganalisis, serta cara pengambilan kesimpulan secara umum berdasarkan hasil penelitian yang tidak menyeluruh. Ya mungkin ada yang bertanya, apa maksudnya tidak menyeluruh? Ya karena memang ada beberapa teknik atau cara mengumpulkan data. Ada yang menyeluruh itu namanya sensus. Ya, sensus penduduk. Makanya sensus penduduk itu tidak setiap tahun. Ada periodiknya sensus penduduk. Kenapa? Betapa lama waktu yang digunakan hanya untuk mengumpulkan data. Itu menggunakan sensus. Ada yang menggunakan survei. Nah, survei itu ya tidak menyeluruh. Kadang hanya kita mengambil sampel. Ada yang menggunakan angket. Angket itu tidak menyeluruh. Ya, kalau misalnya ada satu lembaga yang kita ingin teliti, misalnya kita ingin meneliti kaitannya dengan seberapa banyak yang selalu menikmati TVRI di daerah kita. Ya, kalau kita mau teliti seluruh populasi, ya kita harus cari tahu dulu berapa populasi atau penduduk yang ada di wilayah itu yang memiliki televisi. Belum lagi yang tidak punya televisi tapi memiliki HP Android dan ada aplikasi TVRI. Itu kan kesulitan kita. Nah, makanya itu bisa dilakukan dengan model sampling. Makanya di sini kita katakan penelitian yang tidak menyeluruh. Oke. Sekarang kita lihat dari aspek ruang lingkup statistik. Sebenarnya pada intinya hampir seluruh aspek kehidupan manusia itu ada statistik di dalamnya. Nah, makanya bukan ruang lingkup statistik yang muncul ini, bukan hanya ini yang menjadi ruang lingkupnya. Makanya di atas tertulis antara lain. Ada bidang pendidikan, ada bidang psikologi, ada bidang pertanian, ada bidang ekonomi, ada bidang hukum, ada bidang kedokteran. Semua ilmu pengetahuan yang menjadi terapan di tengah masyarakat bisa menjadi olahan statistik. Nah, makanya ya saya katakan tadi hampir segala aspek kehidupan manusia. Bahkan kehidupan kita dalam aktivitas hidup kita sebenarnya kita kadang melakukan olahan data statistik tapi mungkin kita tidak sadar. Saya kasih contoh. Misalnya kita setiap bulan dapat kiriman dari orang tua. Di situ sudah ada uang pulsa, sudah ada uang makan, dan lain-lainnya. Uang buku, uang fotokopi sudah ada situ. Nah, sementara kita dalam memanfaatkan uang itu, ya kita selektif, kita mengatur. Ini sekian untuk uang ini, sekian untuk uang ini, sekian untuk uang. Itu sebenarnya kita melakukan pengolahan statistik sehingga uang yang dikirimkan orang tua itu bisa cukup. Nah, itu salah satu contoh bahwa sebenarnya hampir segala aspek kehidupan kita itu berada dalam lingkup statistik. Oke. Secara garis besar, statistik itu dibagi dua. Nah, ini dibagi dua. Ada statistik deskriptif, ada statistik inferensial. Nah, deskriptif itu mempunyai tugas yang mulai di sini tadi, mengumpulkan, menyusun, mengolah, menyajikan, menganalisis. Nah, sehingga data-data yang dikumpulkan melalui statistik deskriptif itu bisa menjadi gambaran terhadap peristiwa, gejala, atau keadaan. Sehingga dari gambaran atau data itu bisa ditarik satu pengertian atau makna tertentu. Saya kasih contoh. Kita bisa mengatakan rata-rata yang diminati penduduk di desa A adalah TV swasta A. Kenapa?
karena di situ ada sinetron yang sangat menarik. Itu kan kata rata-rata itu kan gambaran umum terhadap satu peristiwa atau satu keadaan. Nah, makanya di deskriptif ini ada antara lain ada penyajian data, ya seperti grafik dengan tabel, ada ukuran tendensi sentral seperti mean, median, modus, ada ukuran tata letak seperti kuartil, desil, presentil, ada ukuran penyebaran data seperti rank, deviasi, standar deviasi. Itu deskriptif. Nah, selanjutnya ada statistik yang lebih mendalam, yang lebih tinggi. Ya, juga tingkat analisisnya lebih valid, yaitu inferensial. Ya, karena memang inferensial pada dasarnya adalah alat yang digunakan untuk menguji hipotesis. Nah, di dalam statistik inferensial ini antara lain kita bisa melihat ada analisis korelasi dan ada analisis komparasi. Kita lanjutkan materi kita. Tadi kita sudah membincang tentang penggolongan statistik. Ada dua, deskriptif dan inferensial. Sekarang kita lihat apa landasan kerja statistik. Menurut Sutrisno Hadi ada 3 landasan kerja statistik. Yang pertama variasi, yang kedua reduksi, yang ketiga generalisasi. Kenapa dikatakan variasi? Ya karena memang yang kita hadapkan persoalan yang bervariasi. Ada variasi tingkatan, ada variasi jenis. Misalnya, kita akan mengkaji atau melihat bagaimana respon masyarakat terhadap acara-acara di televisi. Ya, tidak mungkin kita mengkaji, menganalisis respon secara umum, tapi boleh jadi kita melakukan kajian itu berdasarkan variasi-variasi tingkatan. Ya, berdasarkan latar belakang pendidikan, berdasarkan pekerjaan, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian reduksi. Ya, saya katakan tadi bahwa penelitian itu tidak bisa dilakukan secara umum, tetapi boleh jadi populasinya sekian, kemudian diambil sampel. Nah, kemudian mengeneralisasi. Ya, misalnya di lokasi daerah yang heterogen, itu berbeda generalisasinya dengan daerah yang homogen. Nah, itu jadi itu landasan kerja dari statistik sosial dan juga statistik-statistik yang lain. Oke, saya harap Anda tetap semangat, jangan kendor. Sekarang kita masuk di karakteristik. Jadi karakteristik statistik itu ada 3. Selalu bekerja dengan angka. Ya, di pengantar tadi saya katakan bahwa kalau ada yang alergi dengan angka, ya minum obat yang supaya Anda tidak alergi. Karena statistik itu selalu bekerja dengan angka. Ya, makanya saya katakan bahwa statistik itu data. Semua data itu adalah angka. Namun harus Anda pahami bahwa tidak semua angka itu adalah data. Oke. Kemudian objektif. Kenapa dikatakan objektif? Bahwa statistik itu tidak pernah subjektif. Kalau 2 kali 2 sama dengan 4, ya 4. Ya, tidak pernah bilang 2 kali 2 sama dengan 3, sekian. Nah, itu. Jadi itu namanya subjektif. Ya, makanya kalau ada yang mengatakan, wah enggak, kenapa orang kuantitatif itu? Ya, dia itu karakternya adalah bekerja sesuai dengan data. Cuma yang kadang jadi persoalan adalah bagaimana cara mengumpulkan datanya itu. Ya di situ kadang subjektivitas muncul. Tetapi pada saat datanya sudah ada dan data itu diolah, tidak akan salah. Apalagi kalau kita menggunakan aplikasi untuk menghitungnya, tidak akan salah. 5 yang kita masukkan, maka olahan data 5 itu akan keluar sesuai dengan ya yang sebenarnya. Kemudian universal. Kenapa dikatakan universal? Karena statistik itu ya yang namanya ilmu pasti itu dimanapun Anda pergi itu akan sama jawabannya. Kalau di sini mengatakan hipotesis nihil yang diterima, maka di sini juga akan mengatakan hipotesis nihil yang diterima. Itu namanya universal. Jadi memang itulah keuniversalan dari statistik. Karena namanya ilmu pasti, ya pastilah sesuai dengan apa adanya, tidak ada apanya. Oke. Nah, selanjutnya apa manfaatnya? Ya, kenapa sih kita mau repot-repot menghitung-hitung? Ini yang paling kadang kita mengatakan bahwa ini adalah yang paling sulit, menghitung-hitung. Nah, kita lihat dari aspek manfaat. Nah, bisa kita tinjau dari 5 hal. Yang pertama sebagai alat komunikasi.
Ya, data itu penghubung antara pihak pengumpul data dan pengguna data. Jadi penghubung. Sebagai alat deskripsi. Data itu bisa kita ilustrasikan menjadi kata-kata. Sebagai regresi, meramalkan pengaruh data yang satu dengan lain. Kalau X yang naik, maka pasti Y-nya ikut naik. Kalau X-nya turun, Y-nya ikut turun. Jadi gini regresi. Korelasi, menghubungkan antara data yang satu dan lain. Ada hubungan yang signifikan antara X dengan Y. Komparasi, membandingkan dua atau lebih kelompok data. Ada perbedaan antara X1 dengan X2. Nah, itulah manfaatnya. Jadi kita mampu untuk melakukan analisis kaitannya dengan data yang kita sudah olah. Apa fungsinya? Ya, secara garis besar, fungsi statistik itu sebagai alat untuk membuat perbandingan. Ya, jadi membandingkan antara dua kelompok. Nah, dapat meningkatkan efisiensi dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, membatasi cara kerja dan cara berpikir efisien. Ya, kita ingin mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat terhadap suatu persoalan, ya kita dengan menggunakan statistik sudah ada gambaran umum yang kita dapatkan karena kita menggunakan deskriptif. Ya, mampu menyusun prediksi-prediksi ramalan. Ada peluang-peluang yang bisa kita jadikan sebagai alat analisis. Kemudian melihat tidaknya hubungan antar variabel. Menyederhanakan data yang kompleks, itu tadi yang populasi, kemudian dijadikan sampel, kemudian dicari rata-ratanya, ya, mengukur kebenaran suatu gejala. Nah, ya, karena kata statistik itu objektif, kemudian menentukan sebab akibat. Baik, itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini, kaitannya dengan konsep-konsep dasar dari statistik. Kalau kita kaitkan dengan statistik sosial, maka kita bisa katakan bahwa statistik sosial adalah data-data yang terkait dengan perilaku kehidupan di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah warga, dan dari alat ukur itu kita bisa menganalisis bagaimana respon, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap sesuatu gejala atau peristiwa atau keadaan tertentu. Saya kira demikian pembahasan kita pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, harapan saya tetap jaga kesehatan, jaga diri, tetap patuhi protokol kesehatan, dan tetap semangat dalam pembelajaran statistik sosial. Walaupun kita secara langsung tidak bertemu, saya kira kalau niat kita sama-sama ingin memajukan pendidikan dan ingin meningkatkan kualitas diri, maka dengan pembelajaran online ini itu menjadi satu solusi agar kita tetap bisa belajar. Demikian, terima kasih. Mohon maaf tidak ada hal yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.